Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eci Ranita. Saya berasal dari SMK IT Khairul Ummah. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul Kiai Haji Ahmad Dahlan, karya B.A. Saleh dan diterbitkan oleh CV Sentra Praya. Buku ini membahas tentang salah satu tokoh pejuang pergerakan nasional di bidang pendidikan agama pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Ahmad Dahlan dilahirkan pada 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara Kiai Haji Abu Bakar, seorang khatib di Masjid Agung Yogyakarta. Buku ini berisi tentang tokoh pejuang pergerakan nasional di bidang pendidikan agama pada masa pemerintah kolonial Belanda. Ahmad Dahlan dilahirkan pada tahun 1868 di Kauman, Yogyakarta. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara dari Kiai Haji Abu Bakar, yaitu seorang khatib di Masjid Agung Yogyakarta. Buku ini menjelaskan tentang betapa kerasnya perjuangan Kiai Ahmad Dahlan dalam mempelajari ilmu tafsir, hadis, bahasa Arab, dan lainnya demi menjunjung tinggi pendidikan dan agama pada saat itu. Beliau berdakwah untuk menebar ajaran agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak mengoleksi kitab-kitab sebagai referensi berdakwah. Beliau membaca semua buku hanya untuk wawasan. Selebihnya, hikmah dari buku tersebut untuk membina masyarakat Islam yang ada. Ia mengisi waktu luangnya untuk menjelajah ilmu seperti ilmu hisab dan ilmu falak. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berdakwah untuk menebar ajaran agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai banyak koleksi kitab-kitab sebagai referensi dia berdakwah. Beliau membaca semua buku hanya untuk wawasan. Selebihnya, hikmah dari buku tersebut untuk membina masyarakat Islam yang ada. Semenjak ayahnya meninggal, beliau menggantikan posisi ayahnya dan mencari nafkah dengan berjualan kain batik. Di buku ini juga menjelaskan bahwa dakwahnya sangat diterima dengan sangat baik oleh masyarakat. Meskipun ia harus berdakwah hanya dengan tamu-tamunya, namun tidak pernah menentukan semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk selalu berdakwah. Beliau mengajarkan tentang bersedekah hingga pada akhirnya ia mendirikan gedung madrasah dan pondok dari hasil wakaf dakwahnya yang ia beri nama Muhammadiyah. Sejak saat itu, beliau pun mulai mendirikan organisasi-organisasi sebagai bentuk dukungan dari kawan-kawan yang berisi penasihat-penasihat. Beliau juga mendirikan pembina perempuan. Walaupun beliau harus meminta izin dengan kolonial Belanda beberapa kali, namun tidak membuat Kiai Ahmad Dahlan untuk berputus asa. Beliau pun terus meluaskan madrasah Muhammadiyah yang berlandaskan dengan ilmu-ilmu agama hingga menyebar ke berbagai daerah-daerah di Indonesia. Meskipun sempat ada beberapa konflik yang membuat agama di luar Islam berkembang pesat, sampai banyak dari mereka yang berpindah kepercayaan ke agama Kristen. Namun justru beliau semakin keras memperjuangkan pendidikan agama dan menyadarkan masyarakat berlandaskan ajaran Al-Quran dan hadis. Berawal dari murid-muridnya hingga madrasah Muhammadiyah menyebar luas hingga pada akhirnya ia wafat pada tanggal 17 Rajab tahun
17 Rajab 1340 Hijriah pada usia 55 tahun. Sekarang beliau dimakamkan di Karangkajeng, Kematen Megasari, 2,5 km sebelah tenggara kota Yogyakarta. Kesimpulannya, buku ini membuat yang membaca menjadi tahu kesimpulannya bahwa buku ini itu dapat membuat pembaca mengetahui perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga kita tahu bagaimana perjuangan seorang pahlawan membela pendidikan dan agama untuk kita teladani. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.